Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Fahmi Sahlan di channel YouTube Pangeran Bertarung. Dan kali ini video kita akan ngebahas tentang hukum keuntungan dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh dropshipper atau reseller. Kan biasanya dropshipper atau reseller itu suka kasih margin harga. Jadi dia naikin harga untuk keuntungan dia. Apakah itu boleh? Apakah halal? Nah, karena udah banyak nih kan yang pada mencoba peruntungan untuk mengambil bisnis di dropshipper atau reseller. Halal atau haram? Berikut jawabannya. Jadi, dropshipper atau reseller ini kita kategorikan sebagai wakil dari si penjual barang. Oke, karena orang yang menjual barang itu harus si pemilik barang. Jadi dropshipper dan reseller kan bukan pemilik barang. Pada dasarnya dia tidak bisa menjualkan barang. Oke, oleh karena itu dropshipper atau reseller dia baru boleh menjualkan barang kalau ada akad wakalah atau perwakilan dari si pemilik barang kepada si dropshipper atau reseller. Katakanlah saya, Fahmi Sahlan, mau mencoba bisnis sebagai reseller. Saya mesti dapat persetujuan dari si pemilik barang yang nanti barangnya akan saya bantu jualkan. Kalau dia izinkan, maka boleh saya menjual barangnya dia. Gimana? Menjual barang dagangannya dia, gitu ya. Menjual barang dagangannya dia, saya boleh, karena saya dapat izin. Kalau nggak dapat izin, maka yang saya lakukan adalah perbuatan yang terlarang. Kenapa? Karena saya tidak halal menjual barang yang bukan milik saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mesti ada kesepakatan harga. Misalnya yang barang yang mau dijual adalah katakanlah ini, tripod. Tripod nih milik si A. Si A jual tripod seharga 20.000 misalnya. Dia ngomong ke saya, ini lu jual 20.000. Oke, harganya jangan ditaikin, jangan dikurangin. Pokoknya 20.000 aja. Nanti keuntungan lo bakal gua kasih sebanyak 10% dari hasil penjualan. 10% dari hasil penjualan. Oke, maka saya jual lah ke pihak pembeli dan saya katakan ini harganya 20.000. Dia beli 20.000, maka saya serahkan 20.000 lalu dia kasih keuntungannya sebanyak 10% yaitu 2.000 ke saya. Saya dapat uang Rp2.000 dari penjualan satu item yang seharga 20.000. Berarti kan uang yang balik ke si si penjual 18.000. Saya 2.000. Ini boleh? Boleh. Halal. Itu kasus pertama. Ini halal. Kasus kedua begini. Si penjual bilang harga tripod 20.000. Oke. Kemudian dia bilang, lu jangan naikin harga. Nanti gua kasih persenan 10%, yaitu 2.000 per item. Oke, kemudian saya nakal. Saya naikin harganya menjadi 25.000. Karena saya ngerasa 2.000 kecil banget untungnya. Akhirnya saya nakal, saya naikin harganya. Jadi 25.000. Saya jual harga tripod 25.000 ke pembeli. Dia mau beli 25.000, maka saya dapat untung 5.000 dari hasil margin yang saya tentukan sendiri. Dan dapat 2.000 dari 10% yang disepakati bersama si penjual. Nah, ini bermasalah. Ini nggak boleh. Kenapa? Sekali lagi, karena saya bukan pemilik barang. Si bukan pemilik barang tidak boleh menentukan harga. Oke. Ketika ini barang dibeli 25.000 oleh pembeli, maka 5.000 tadi semestinya bukan milik saya. Semestinya milik si A ini, si pemilik barang. Nah, ketika saya curang, nakal, saya naikin harga tanpa sepengetahuan dia, lalu kita katakan ini keuntungan saya, berarti saya mengambil uang yang bukan milik saya. 5.000 ini haram. Kenapa? Karena 5.000 ini semestinya milik si A, karena dia adalah pemilik barang dan si pembeli beli barang 25.000. Ya kan? Berarti ini barang harganya 25.000, mestinya semuanya jadi milik dia. Gitu. Kalau nakal nggak boleh. Kalau kita jujur kepada si A, lalu kita katakan kepada si A, kemarin gue jual ini 25.000, gitu.
Oke, kita ngomong sama dia. Alhamdulillah, yang tadinya lu bilang harga 20.000, gue berhasil jual 25.000. Kalau si A mengizinkan praktek tersebut, oh ya udah bagus. Kalau gitu 5.000-nya itu buat lo, karena itu keuntungan lo. Oke, ini gue tetap kasih uangnya 2.000 sebagai perjanjian kita. Itu boleh, ya, itu boleh. Karena diberikan izin oleh si pemilik barang. Ala kulihal, dropshipper atau reseller tidak boleh menaikkan harga tanpa seizin si pemilik barang. Itu kasus kedua. Oke. Kasus ketiga seperti ini contohnya. Misal kata si dropshipper, ini harganya 20.000. Kata si pemilik barang, kata si A, ini harganya 20.000. Silakan lu jual, bebas, terserah mau berapa aja. Kalau sampai di situ kalimatnya, maka saya dropshipper boleh menjual barang ini bebas berapapun. Ya, bebas berapapun. Selama tidak merugikan si pihak si A. Karena kalau saya jual nanti terlalu tinggi sehingga barang dari si A nggak laku dan lain-lain atau sebagainya, pokoknya merugikan daripada si pemilik barang, maka ini perbuatan terlarang juga, nggak boleh. Jadi mesti harus ada perkiraan-perkiraan yang sesuai. Tapi nggak ada batas artinya batasannya cuma penyesuaian aja gitu. Naik berapa-berapanya bebas. Kalau si pemilik barang, si A mengatakan, ini barang 20.000, lu boleh jual antara 25 sampai 30.000. Oke. Nanti keuntungannya nanti 20.000 balik ke gua, kata si A. Sisanya sebagai keuntungan lu, kata dia gitu. Maka saya berhak menentukan harga dari 25 sampai 30. Ya, ini kan kenapa dikasih fluktuatif, kenapa dikasih batasan 25 sampai 30? Karena kan nanti kadang-kadang pembeli suka nawar tuh. Nah, saya pinter-pinter nego aja gitu. Kalau misalnya saya dapat harga tegoan tinggi, negonya tinggi 30.000, berarti saya dapat untung 10.000 besar. Tapi kalau saya nggak bisa bikin dia percaya 30.000, dia mau tetap 25.000 dan di 25.000 berarti keuntungan saya 5.000. Kasus yang ini boleh, ya boleh. Yang nggak boleh tadi udah ada margin. Katakanlah ini barang 20.000, kata si pemilik barang, lu jual antara 25.000 sampai 30.000. Saya nakal, saya jual sampai ke 40.000. Nah ini yang menjadi nggak boleh. Ala kulihal, untuk dropshipper dan reseller mesti ada pertama izin bahwa dropshipper ini betul-betul mendapatkan izin dari si pemilik barang untuk membantu menjualkan barangnya. Itu yang pertama. Jadi Anda nggak boleh ambil barang dari e-commerce misalnya, dari toko-toko macam elektronik, macam Tokped, Bukalapak, karena dia nggak kasih izin, kecuali kalau ente mendaftar sebagai reseller atau dropshipper, itu boleh. Yang kedua, mesti ada harga yang pasti dan keuntungan yang pasti. Ya maaf, ada iklan. Jadi gitu ya. Jadi reseller ini atau dropshipper, dia hanya sebatas wakil daripada si pemilik barang. Orang yang bukan pemilik barang tidak boleh menentukan harga karena dia tidak punya hak jual. Oke. Maka kalau ente mau jadi dropshipper atau reseller, pertama ente mesti dapat izin sebagai wakil daripada si pemilik barang. Kedua, ente mesti punya kesepakatan yang jelas antara ente sebagai dropshipper dengan si pemilik barang, berapa harga jual, berapa keuntungan yang bisa diperoleh. Ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Kalau itu disepakati, maka keuntungan itu menjadi halal. Tapi kalau ada yang bermain nakal, menaikkan harga lebih daripada itu, maka dinyatakan sebagai keuntungan yang haram. Demikian penjelasan tentang dropshipper atau reseller, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.